Marvel punya segudang karakter ikonik yang selain hadir di sumber aslinya yaitu di buku komik, juga sudah hadir dalam versi live action. Hanya saja karakter yang satu ini belum mendapatkan kesempatan untuk muncul dalam mega franchise milik Marvel dan Disney, yaitu MCU. Sepertinya ini adalah waktu yang pas untuk bernostalgia dengan karakter yang satu ini lewat salah satu film solonya yang dirilis pada tahun 2004 yang lalu, The Punisher. Yang pengen nonton sambil tiduran silahkan, asal jangan tiduran di atas tubuh calonnya orang, nanti enak. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film-film Marvel ataupun DC Comics memang selalu menarik untuk diikuti. Story lainnya sendiri juga banyak yang disajikan dengan epik dan tentu saja digarap tidak main-main. Bahkan gak sedikit dari film-film live actionnya ditetapkan sebagai tontonan khusus dewasa alias rated R. Film ini salah satunya. Disutradarai oleh Jonathan Hensleigh dan dibintangi oleh Thomas Jane sebagai Frank Castle, John Travolta sebagai Howard Zinn, dan sebagai penggemar WWE, nama yang satu ini tidak asing di telinga saya dan mungkin juga kalian. Kevin Nash yang memerankan karakter The Russian. Sebelum kita lanjut, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang sama sekali belum pernah menonton film ini. Silahkan ditonton dulu lah. Film ini dimulai dengan adegan operasi penyergapan penyelundupan senjata yang terjadi di Teluk Tampa, Florida. Penyelundupan ini melibatkan mafia yang bernama Mickey Duka, kalau dalam komik namanya Mickey Fendosi, bersama dengan Bobby Zane yang merupakan anak bos mafia ternama yaitu Howard Zinn. Mereka berdua menemui seorang penyelundup yang bernama Otto Krieg. Di saat sedang bertransaksi, rupanya polisi dan para agen FBI sudah siap siaga dan akhirnya mengepung dan menyergap mereka. Otto Krieg terlihat tewas setelah diberondong tembakan dan juga Bobby Zane ikut tewas dalam penyergapan tersebut. Mickey Duka sendiri akhirnya ditangkap. Di saat evakuasi jenazah korban penyergapan, ternyata terungkap kalau Otto Krieg ini memalsukan kematiannya. Dan terungkap pula kalau Otto ini adalah identitas samaran. Dia sebenarnya adalah Frank Castle, salah seorang anggota FBI dan juga merupakan veteran Delta Force. Penyergapan ini adalah misi terakhirnya sebelum dirinya pensiun. Dia pun mendapatkan ucapan selamat menjalani pensiun dari semua rekan kerjanya di FBI dan bersiap untuk menikmati liburannya di Puerto Rico. Sementara itu, di mansionnya, Howard Zinn akhirnya menerima kabar anak bungsunya telah tewas. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari Mickey Duka, orang yang menemani anaknya melakukan transaksi senjata api. Mickey yang terlihat sudah bebas kemudian dibawa untuk diinterogasi oleh Howard. Mickey sendiri menjelaskan bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Otto Krieg juga tewas dalam penyergapan tersebut. Bukannya membunuh Mickey, Howard malah membunuh salah satu anak buahnya yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Bobby karena tidak becus mengawal anak bungsunya itu. Di rumahnya, Frank Castle akhirnya pulang dan menyampaikan kabar bahwa tugas dan pekerjaannya telah berakhir. Kini dia siap menghabiskan masa pensiunnya bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Hanya saja agak berat untuk menjelaskan hal tersebut kepada anaknya yang sudah kadung terlanjur tidak percaya dengan janji Frank yang sudah berulang kali dia ucapkan untuk tidak berpindah-pindah tempat. Sementara itu di ruang jenazah, Howard Zinn meratapi anaknya yang telah tewas. Dia kemudian bertanya kepada petugas polisi mengenai Otto Krieg, namun Pak Polisi tidak bisa membocorkan sembarangan mengenai kasus tersebut. Howard pun berjanji untuk mencari tahu sendiri mengenai Otto Krieg ini sambil meninggalkan ruangan setelah menciumi jenazah anaknya. Lalu di upacara pemakaman, anak buah Howard Zinn yaitu Quentin Glass memberikan sebuah dokumen rahasia yang akhirnya mengungkap identitas Otto Krieg yang sebenarnya, yaitu Frank Castle. Quentin Glass pun diperintahkan ke Puerto Rico untuk membunuhnya. Namun Livia, istri dari Howard, malah menginginkan kematian seluruh anggota keluarga Frank sebagai bentuk pembalasan dendamnya. Di Puerto Rico, Frank dan seluruh perhimpunan keluarganya menikmati liburan di pantai. Di pagi hari, Will, anaknya, memberikan Frank sebuah hadiah berupa t-shirt dengan art yang berupa logo yang kita kenal sebagai logo identitas dari The Punisher yang sebenarnya. Momen ini terasa sangat spesial, di mana inilah cikal bakal lahirnya sang vigilante ikonik milik Marvel ini. Di sela-sela acara, tibalah rombongan anak buah Howard Zinn di pantai tersebut. Frank, yang sedang ngobrol dengan ayahnya di sebuah ruangan, kemudian mendengar suara jeritan dan tembakan yang menewaskan ibunya dan seluruh anggota keluarganya. Sementara istrinya dan anaknya untuk sementara selamat setelah berhasil sembunyi. Adegan tembak-tembakan pun tidak terhindarkan antara Frank Castle dan gerombolan mafia suruhan Howard Zinn yang dipimpin oleh Quentin Glass dan John Zinn yang merupakan saudara kembar identik Bobby Zinn. Melihat ada kesempatan,
kedapatan istri Frank dan anaknya berniat kabur menggunakan sebuah mobil jeep. Sayangnya mereka ketahuan dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Frank yang melihat hal tersebut juga berusaha mengejar untuk melindungi istri dan anaknya. Namun sialnya, mobil jeep yang dikendarai oleh istri Frank dan anaknya itu terbalik. Karena tidak berhasil menemukan siapa-siapa untuk mendapatkan pertolongan, mereka berdua berlari sekencang-kencangnya menuju dermaga. Hingga akhirnya mereka tewas tertabrak oleh Quentin Glass dan kawan-kawan. Frank yang melihat istri dan anaknya tewas kemudian shock. Tidak lama setelahnya, Quentin dan John kembali. Frank yang kehabisan peluru akhirnya tidak berdaya. John menembakinya dan meledakkan dermaga tersebut. Namun bukannya tewas terpanggang, Frank malah terlempar akibat ledakan itu, lalu mengapung ke tepian dan ditemukan oleh seorang nelayan yang kemudian merawatnya. Di sebuah pesta, Mickey duka mendapati kabar tewasnya Frank Castle dan seluruh keluarganya di Puerto Rico melalui sebuah media surat kabar. Namun, polisi tidak mau mengusut kasus tersebut. Tentu saja ini berkat pengaruh kuat Howard Zinn di tubuh kepolisian dan FBI. Howard dan Livia pun merayakan keberhasilan balas dendam mereka terhadap Frank. Howard juga memberikan hadiah anting-anting diamond kepada Livia. Sementara itu, Frank akhirnya pulih dan kemudian menyusuri lokasi tempat pembantaian keluarganya. Dia mengambil senapan yang diperlihatkan oleh ayahnya sebelumnya, lalu menemukan t-shirt yang merupakan hadiah dari anaknya di hamparan pasir putih pantai. Frank Castle pun memutuskan pindah kembali setelah berpamitan dengan nelayan yang telah merawatnya. Berbekal begitu banyak senjata selundupan untuk mempersenjatai diri untuk menjalani misi balas dendamnya terhadap Howard Zinn dan komplotannya, dia memilih untuk tinggal di sebuah apartemen lusuh yang juga dihuni oleh 3 orang lainnya, yaitu Joan, Bumpo, dan Dave. Frank kemudian mendatangi Mickey duka dan menyekapnya. Frank lalu mengorek informasi mengenai Zinn dan komplotannya dengan cara menggantung Mickey lalu mengancamnya menggunakan las. Mampus. Dikiranya benda panas yang dilekatkan di punggungnya, Mickey pun akhirnya angkat bicara dan membocorkan mengenai bisnis gelap Howard Zinn dengan Toro Brothers yang berasal dari Kuba. Setelahnya, Mickey diturunkan dan lega karena ternyata Frank mengerjainya dengan ice cream. Barulah Mickey mengakui tidak menyukai keluarga mafia Howard Zinn. Dia menjelaskan mengenai seluk-beluk keluarga Howard dan juga istrinya, yaitu Livia, serta Johnny, yaitu anaknya Howard, dan Quentin Glass, yang merupakan tangan kanan kepercayaan Howard Zinn. Quentin Glass sendiri terungkap sebagai seorang homreng yang menutupi kelainan seksualnya tersebut. Frank kemudian membongkar batu nisan di kuburannya dan mengirimkannya ke padang golf Howard sebagai pesan bahwa Frank Castle masih hidup. Frank tidak lupa menghampiri polisi dan meminta jawaban kenapa pelaku kriminal yang membunuh keluarganya tidak ditindak dan dipenjarakan. Namun, Frank Castle tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan dari mantan rekan-rekannya tersebut, hingga akhirnya membuat dirinya bertindak sendiri. Dan inilah arti dari vigilante yang sebenarnya. Frank Castle kemudian diam-diam menyusup ke gedung kantor milik Zinn, lalu merampok dan mengamburkan uang Zinn sehingga membuat keramaian seketika. Televisi pun memberitakan kejadian pembunuhan dan perampokan yang dilakukan oleh Frank Castle di gedung milik Howard Zinn. Di satu malam, di apartemennya, mantan pacar John datang menggedor pintu dengan kasar dan membangunkan seisi apartemen. Frank yang berniat pergi dengan begitu mudah membereskan pria beringas nggak ada otak ini. Disinilah awal mula perkenalan dirinya dengan Joan serta penghuni apartemen lainnya. Frank kemudian tiba di lokasi targetnya, yaitu Livia, di sebuah parkiran teater dan mensabotase mobilnya. Di mobil tersebut, Frank memeriksa tas Livia dan menemukan anting-anting berlian hadiah pemberian Howard ke istrinya itu. Dia kemudian menghubungi Quentin Glass menggunakan mobile phone dengan menggunakan identitas samaran, lalu menyuruh Quentin untuk bertemu di sebuah hotel yang bernama Wyndham Hotel dengan membawa sejumlah uang sebagai tebusan atas kedok rahasianya sebagai homreng. Sebentar, di sini ada sedikit Easter egg Fantastic Four ya, yang menjadi nomor rumah Quentin Glass. Setidaknya bentuk nomornya mengarah ke situ. Dengan menggunakan mobil Livia, Frank kemudian menuju ke hotel tersebut untuk memastikan apakah Quentin Glass benar-benar datang. Setelah memastikan hal tersebut dan setelah mendapatkan parking tiket, Frank bergegas mengembalikan mobil Livia ke tempatnya semula. Tidak lama setelahnya, Howard menemui John yang sedang asik in the hoy dan Howard bermaksud untuk menanyakan keberadaan Quentin dan ibunya. John mengingatkan kalau ibunya memang punya kebiasaan setiap hari Kamis malam pergi ke teater. Sementara Mickey mengaku melihat Quentin Glass menuju ke Hotel Wyndham. Howard lalu menemui Quentin Glass bersama dengan Livia dan memastikan keberadaan Quentin Glass sebelumnya, yang pada akhirnya Glass berhasil meyakinkan Howard kalau dia tidak pernah kemana-mana dan asik bersantai di kolam renang rumahnya.
Keesokan harinya, seseorang asing mendatangi Frank yang sedang menikmati makanannya. Dia adalah seorang musisi yang kemudian memainkan gitarnya untuk menghibur Frank dengan lagu ciptaannya. Dia adalah Harry Heck yang setelah memainkan gitarnya menghampiri Frank lalu mengatakan kalau dia akan memainkan lagu tersebut lagi di pemakamannya. Tidak lama setelah itu, Frank yang sedang terjebak di jembatan penyeberangan dengan mobilnya lalu diserang dari arah belakang oleh Harry Heck. Karena terdesak, jembatan yang belum kunjung terbuka, Frank nekat menyeberangi paksa jembatan tersebut dan membuat mobilnya akhirnya terbalik. Harry Heck yang berhasil mengejarnya meremehkan Frank yang berniat melakukan perlawanan terhadap dirinya menggunakan pisau balistik, sementara dia sendiri menggunakan senjata api. Tapi pisau tersebut memang lebih sakti sih setelah sukses tercantol di lehernya Heck. Malam harinya, Frank kembali membajak pengiriman uang hasil bisnis Shane dan mitra bisnisnya asal Kuba, yaitu Toro Brothers, dengan menaruh sebuah bom. Untungnya John menemukan bom tersebut dan segera melompat dari speedboat dan selamat. Mengetahui hal tersebut, Toro Brothers mendatangi Howard di kantornya untuk meminta penjelasan atas hangusnya uang mereka. Howard malah ngegas balik dan malah mengancam mitra bisnisnya tersebut. Howard kemudian meminta Glass untuk mempekerjakan seseorang bernama The Russian untuk membunuh Frank Castle. Di apartemennya, Frank diajak ikut makan malam bersama dengan John, Dave, dan Bumpo. Setelah itu, The Russian tiba dan langsung menghajar Frank tanpa ampun. By the way, tampilan The Russian di sini sangat komik akurat loh ya. Karena body size yang tidak berimbang, tentu saja Frank kalah dan terdesak. Pertarungan mereka sampai menghancurkan dinding-dinding apartemen dan akhirnya Frank berhasil melumpuhkan The Russian ini dengan menggunakan minyak panas. The Russian pun dibanting terjatuh ke tangga dan tewas. Joan, Dave, dan Bumpo yang merawat luka-luka Frank lalu dikejutkan dengan kedatangan Quentin Glass, John Shane, dan komplotannya. Dave dan Bumpo memutuskan untuk menyembunyikan Frank yang masih dalam keadaan terluka parah. Demi membalas budi kepada Frank, Dave rela merasakan sakitnya tindik yang dicabut paksa oleh Glass sebagai siksaan untuk membuka mulut mengenai keberadaan Frank. Karena tidak ada petunjuk, Glass dan John akhirnya pergi dan menyisakan satu anak buahnya untuk tinggal menunggu Frank muncul. Tidak lama setelahnya, Frank Castle dengan sisa tenaga yang belum pulih betul keluar dari tempat persembunyiannya lalu membunuh anak buah Glass dan John tersebut. Melihat pengorbanan teman barunya, Frank lalu menyuruh Bumpo untuk membawa Dave ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tidak lama setelahnya, Frank kembali mensabotase mobil milik Livia, lalu menghubungi Glass kembali untuk menemuinya di tempat yang berbeda dengan sebelumnya. Kali ini Frank meminta uang tebusan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ternyata strategi ini dimanfaatkan oleh Frank untuk menaruh anting-anting berlian milik Livia di tempat tidur Quentin Glass di rumahnya. Frank kemudian menghubungi Mickey untuk membantunya. Mickey duka lalu menemui Howard Shane lalu memberikannya sebuah parking tiket Hotel Wyndham yang diakui dia temukan ketika membersihkan mobil Livia, istri Howard. Tiket ini sebenarnya dia dapatkan dari Frank Castle. Howard kemudian mulai mencurigai istrinya memiliki hubungan gelap dengan salah satu tangan kanan kepercayaannya itu. Howard lalu menyuruh Mickey untuk memberikannya tagihan telepon bulanan milik Livia dan meminta kunci rumah Quentin Glass. Howard Shane kemudian menuju ke rumah Glass dan setibanya di sana, di kamar Glass, dia beneran menemukan anting-anting Livia di kasur Glass. Tidak lama setelahnya, Glass pun tiba di rumahnya dan disambut oleh Howard yang kemudian menyerang dan membunuhnya. Tidak lama setelah itu di rumahnya, Livia tiba dan disambut oleh Howard yang ngamuk-ngamuk membuang barang-barang milik Livia sambil menuduh Livia memiliki hubungan gelap dengan Quentin Glass. Howard kemudian membawa Livia ke sebuah jembatan dan membuangnya tepat di atas rel kereta api yang kemudian melindas tubuhnya. Mengetahui rencananya berhasil, Frank Castle mempersiapkan persenjataannya dan mendeklarasikan motifnya. Ini bukanlah balas dendam atau vengeance, melainkan ini adalah hukuman alias punishment. Akhirnya Frank menyerang klub milik Howard Shane sendirian. Dia berhasil membunuh satu persatu anggota Howard dengan menggunakan bom yang diselip di bawah botol minuman. Frank berhasil melumpuhkan semua anggota yang ada dalam klub. Howard Shane sendiri dengan sisa tenaganya berusaha kabur. Di pintu masuk gedung, salah seorang anak buah Howard juga tewas setelah bom yang dipasang oleh Frank sebelumnya akhirnya meledak. Di salah satu ruangan, Frank menemukan John, anaknya Howard, terperangkap reruntuhan dan tidak berdaya. Frank lalu menaruh sebuah bom di tangannya yang kalau tangannya sudah tidak mampu
mampu menahan bom tersebut, maka tamatlah riwayatnya. Frank Castle kemudian menyusul Howard keluar gedung dan pada saat itu teriakan John diikuti suara ledakan bom terdengar. Dalam duel ala-ala cowboy, Frank berhasil menembaki Howard dan akhirnya mengungkap semua keberhasilan rencananya yang menyebabkan Howard membunuh tangan kanan kepercayaannya sendiri dan juga istrinya. Dia mengikat Shane ke sebuah mobil lalu mengirimkannya ke tempat parkiran klub yang dipenuhi dengan bahan peledak. Howard Shane pun akhirnya tewas. Frank Castle kemudian kembali ke apartemennya dan bersiap untuk bunuh diri setelah semua misinya telah dijalani. Namun Frank tiba-tiba memiliki penglihatan sepintas terhadap istrinya dan segera berubah pikiran. Dia memutuskan untuk menjadi vigilante dengan identitasnya sebagai The Punisher. Dia lalu meninggalkan beberapa ikat uang milik Howard Shane untuk diberikan sebagai hadiah perpisahan kepada teman-temannya yang telah membantunya, yaitu Joan, Bampo, dan Dave. Di Sunshine Skyway Bridge, Frank Castle bersumpah dengan mengatakan mereka yang berbuat kejahatan kepada orang lain, yang membunuh, yang memperkosa, psikopat, sadis, impostor magang, mereka akan menghadapiku. Frank Castle telah mati dan panggil aku The Punisher. Film produksi Marvel Entertainment yang satu ini terbilang unik dan menarik dengan rating R dan menyajikan adegan yang memang beneran sadis dan agak sedikit vulgar. Meskipun dia adalah karakter yang berasal dari buku komik, namun film ini berhasil menyajikannya dengan sangat humanis. Sequel film ini sendiri sempat direncanakan akan menampilkan Jigsaw sebagai sosok villainnya. Namun sayangnya, sang sutradara akhirnya menarik diri akibat perbedaan persepsi dan kreativitas dan jadilah The Punisher di-reboot untuk kedua kalinya pada tahun 2008 dan sequelnya berubah menjadi The Punisher Warzone. Sayang sekali sih karena versi Thomas Jane ini sebenarnya sangat memorable. Meskipun harus diakui masih terdapat banyak kekurangan beberapa titik. Karakter The Punisher sendiri pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man issue nomor 129 yang dirilis pada tahun 1974. Di komik ini, The Punisher dipekerjakan oleh Jackal untuk membunuh Spider-Man. Seiring berjalannya waktu, akhirnya The Punisher mendapatkan komik solonya sendiri pada tahun 1986. Karakter ini sendiri dianggap sebagai the real anti-hero yang meskipun tidak memiliki kemampuan super seperti karakter komik kebanyakan, namun dia adalah master combat dan master strategi. Film solonya ini sendiri berhasil memperlihatkan kemampuan epiknya tersebut. By the way, di scene Frank Castle dikejar-kejar oleh Harry Hex juga terdapat Easter egg di plat nomor kendaraan Frank Castle yang bertuliskan Year One yang merupakan buku komik yang menjadi referensi alur cerita film solo The Punisher ini. Meskipun banyak di antara kalian yang justru lebih menyukai The Punisher series yang tayang di Netflix, namun bagi saya pribadi, untuk urusan layar lebar, Thomas Jane masih tetap yang terbaik meskipun ratingnya tidak bagus-bagus amat. Nah, untuk kalian yang pengen tahu lebih banyak mengenai The Punisher ini, di segmen lain kita bakalan membahasnya lebih mendalam. Kalau ada penilaian lain atau mungkin petunjuk serta Easter egg yang mungkin kalian dapatkan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah bergabung di membership community dan berikut nama-namanya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.